Teman-teman, saat teduh edisi 39 ini, Kitab Keluaran pasal 20, ayat 1 sampai dengan 2, kita melihat sebelum menyampaikan 10 perintah Tuhan atau hukum Tuhan, Allah mengawali dengan menyatakan dirinya sebagai Tuhan Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 1 dan 2 berkata, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bangsa Israel hidup di lingkungan dan zaman menyembah banyak dewa atau politeisme adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang sangat umum. Sebuah kepercayaan yang sederhana, apapun yang dianggap memiliki kekuatan di alam ini dihubungkan dengan pribadi atau individu, lalu kekuatan itu dilekatkan dengan pribadi itu sebagai yang memiliki kekuatan itu, sehingga terciptalah banyak dewa. Ada dewa matahari, ada dewa badai, ada dewa bumi, ada dewa kematian, dan sebagainya. Nah, bangsa Israel hidup dalam budaya dan pola pikir yang seperti ini. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa Dialah Tuhan, Dialah Allah, satu-satunya yang berkuasa, yang menciptakan langit bumi serta segala isinya, yang wajib untuk disembah oleh semua yang hidup di alam semesta ini. Penegasan ini sangat penting, harus, sebab konsep seperti ini tidak lazim di zaman itu, yang masyarakatnya hampir seluruhnya politeistik. Dari pernyataan Tuhan ini, ada beberapa catatan kecil yang menjadi pesannya. Yang pertama, tidak ada Allah selain Tuhan. Dewa matahari bukan Tuhan, dewa bumi bukan Tuhan, dan begitu juga dengan semua dewa. Nah, dosa membuat manusia terusir dari Taman Eden, terlempar dari hadirat Allah, dan lambat laun manusia tidak lagi mengenali Tuhannya. Karena itu penegasan ini menjadi sangat penting. Beberapa waktu yang lalu Israel adalah budak selama hampir 400 tahun di Mesir. Dengan kehidupan yang bergelut dengan penderitaan di negeri penumpangan mereka, tidak ada struktur yang resmi atau instansi yang resmi, baik secara sosial budaya maupun secara pemerintahan yang melestarikan iman nenek moyang mereka, iman Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, sehingga mudah bagi bangsa ini mengalami yang namanya distorsi iman. Melalui penegasan ini Tuhan ingin Israel mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah, satu-satunya Allah yang wajib untuk manusia datang dan menyembah kepadanya. Tidak ada Allah selain Tuhan. Alasan yang kedua, Tuhan perlu untuk menegaskan otoritasnya, kedaulatannya kepada umatnya dengan mengatakan bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Israel harus tunduk kepada Tuhan. Israel harus taat kepada Tuhan. Israel harus mengikuti kehendak dan pimpinan Tuhan. Nah, Tuhan dan kedaulatannya, keduanya melekat. Tuhan dan kedaulatannya tidak terpisahkan. Tuhan dan kedaulatannya, keduanya adalah sepaket. Tuhan dan kedaulatannya adalah anugerah bagi umatnya. Karena itu, kita lihat alasan yang ketiga sekarang, Tuhan menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Ayat 2 bagian B berkata, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, Tuhanlah juru selamat. Tanpa Tuhan, Israel selama-lamanya akan menjadi budak. Tanpa Tuhan, Israel akan lenyap dari muka bumi ini jika mereka memaksa diri untuk keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan dengan kedaulatannya memilih untuk mengasihi Israel
memilih untuk menjadikan umatnya, memilih untuk menjadikan sebagai bangsa pilihan, dan membawanya ke tanah perjanjian. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari pernyataan Tuhan ini? Pernyataan ini ditegaskan sebelum Tuhan memberikan 10 hukumnya. Dengan demikian, Tuhan menghendaki ketaatan umatnya. 10 hukum bukanlah beban. 10 hukum ini bukan belenggu yang membelenggu umatnya. Hukum ini tidak meniadakan kemerdekaan umatnya. Hukum ini akan menjadi berkat, akan membuat mereka menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang kita sebagai seorang Kristen bersyukur karena kita memiliki Juru Selamat Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita dari dosa. Tidak ada perbudakan yang lebih buruk selain daripada perbudakan dosa, karena upah dosa ialah maut, kematian. Kematian di dalam api neraka selama-lamanya. Tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan menyelamatkan kita. Nah, rasa syukur apakah yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain daripada ketaatan? Ketaatan bukan syarat supaya kita selamat, tetapi sebagai ungkapan terima kasih kita atas keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.